Assalamualaikum, salam literasi, Putu Buku, edisi akhir pekan. Saya tidak membahas satu buku karena Sabtu pagi ini saya banyak membawa buku ke meja untuk menemani ngopi, tapi jadinya nggak fokus satu buku. Jadi ada beberapa yang melintas dan kasih judul ini aja lah, hidup itu dilema. Jadi obrolan saya di Putu Buku saat ini tentang dilema. Betapa hidup itu seringkali di antara dua pilihan yang terkadang tidak kita ambil semua dua-duanya, jadi di tengah-tengah, yaitu dilema itu ya. Saya awali dari sebuah pengalaman pribadi. Jadi ketika saya ngopi, belum lama ini saya ngopi after office gitu, setelah pulang kantor ngopi ketemu teman lama, saya ngopi di sekitaran Jakarta Pusat setelah ngantor. Jadi suasana saya baru tahu ternyata seru juga gitu ya, banyak teman-teman pulang kerja dan nggak langsung pulang, ngopi bareng di situ. Yang menarik itu adalah setelah kita ngopi ternyata ada yang jalan menawarkan buku-buku dalam tumpukan tinggi itu di bawah-bawah gitu ya. Saya merasa itu sesuatu yang mungkin teman-teman banyak yang pernah lihat ya. Menurut saya itu lumayan juga ya, orang ngecer tapi menawarkan buku, berarti kan tradisi literasi kita lumayan ya, bagus juga kan dia nawarin buku. Memang waktu itu saya takutnya ini buku bajakan nih gitu kan, wah ditenteng-tenteng gitu. Dan memang pengalaman saya beli di situ tuh bukunya bukan buku asli gitu ya, tapi karena waktu itu saya beli karena satu buku saya beli dengan dilema tadi. Satu, saya memberikan respect pada si penjual bukunya, kasihan gitu kan, bapak-bapak udah tua dan bawa bukunya kemana-mana gitu, dari meja ke meja sampai kaki lima itu dia samperin satu-satu. Dan bukunya buku-buku bagus ya, buku-buku bagus lah gitu. Ada beberapa buku yang saya udah punya, jadinya saya beli yang waktu itu saya beli yang minimalis, tentang minimalis, hidup minimalis. Dan itu saya baca selesai di perjalanan pulang naik kereta. Yang dilemanya itu gini, saya beli kasihan sama yang jualan, tapi saya tahu kalau nanti ini bajakan, kasihan yang nulis gitu. Kalau di sesama penulis kan tentu nggak enak banget kalau bukunya dibajak gitu kan, pembajakan gitu. Jadi tapi kan bungkus plastik saya nggak tahu nih bajakan apa enggak ya, saya beli. Ya udahlah, temen sampai kaget lah, ngapain sih beli itu Put gitu. Ya, terus di kereta, saya naik kereta langsung saya buka, dan memang rasanya bajakan karena kemasannya beda lah ya, kita tahu kalau dari penerbit beneran. Nah, itu dilema, di satu sisi kasihan sama yang jualan, di satu sisi kita sedang mendukung pembajakan. Dan saya pikir ini contoh lain banyak ya, yang dekat ya dalam minggu inilah ya. Saya pernah ngobrol sama istri saya tentang betapa nggak enaknya kita ketemu dengan orang-orang yang tanda petik menurut kita tidak baik ya. Entah itu dia licik, suka curang, mau menang sendiri. Kan di sekitar kita tuh ada orang-orang seperti itu kan. Licik, curang, mau menang sendiri, dan segala karakter-karakter negatif mereka yang ketika ketemu dengan mereka itu kita jadi, kalaupun nggak berbenturan langsung dengan masalah dengan kita tuh jadi tergoda untuk gibahin gitu. Ini dia itu gitu. Sampai akhirnya kami ngobrol sama istri itu di rumah, aduh apa boleh nggak ya minta sama Allah, ya Allah nggak usah kau temukan saya dengan orang-orang yang seperti itu gitu, karena bebannya berat di kita kan. Dia udah nyebelin, dia mau menang sendiri, tanda petik licik terus, tapi kok kalau ketemu kita nggak pun, akhirnya kita jadi ngibahin gitu. Kita juga kayaknya seringkali menikmati ngobrolin tentang mereka gitu. Dan terus tema obrolan saya dengan istri ini saya angkat di temen ngobrol saya di kantor. Dia mengingatkan ini gini, bagus banget mengingatkannya. Mas, ketika kamu ngerasa ada orang-orang di sekitarmu yang licik, culas, curang, dan mau menang sendiri, jangan-jangan itu penyakit di hatimu. Saya langsung iya juga ya. Kalau kita udah bersih, jangan-jangan kita nggak akan ngebaca orang-orang seperti itu kan. Nah, ini dilema lagi. Antara mau nggak ketemu yang kayak gitu, tapi jangan-jangan kitanya sendiri yang bermasalah sehingga kita menganggap ada orang sejahat itu. Atau kita minta orang-orang baik aja lah yang ada di sekitar kita gitu. Orang-orang yang tulus, orang-orang yang mau suka nolong, orang-orang yang jujur gitu.
Coba ya Allah kau temukanlah aku dengan orang-orang seperti itu aja di muka bumi ini. Sehingga aku nyaman gitu. Yang ada kita terinspirasi melakukan hal positif gitu. Tapi, ini obrolan lagi sama teman saya di kantor itu. Tapi jangan-jangan dengan cara seperti itu, kita justru tidak menjadi lebih baik. Sebab salah ya. Karena itulah saya mungkin kayaknya pernah tak baca di sini ya. Yang saya puisi tentang judulnya Cokro Manggilingan. Cokro Manggilingan itu ada satu kalimat yang bahwa bukankah kesulitan itu mendewasakan, atau gini deh dari seperti bayangan kemenangan yang melenakan, jurang kekalahan, luka dan air mata justru menguatkan, bukankah kesulitan itu mendewasakan sementara kemudahan itu melemahkan. Jadi sebenarnya kan kayak muter gini, lo kuat lo gini, aduh dilema lagi ya. Itu makanya ternyata tema tentang dilema ini menjadi menarik itu buat saya di dalam minggu ini ya. Biasalah temanya tema mingguan. Nah, mingguan ini saya kok jadi kepikiran hidup itu dilema. Termasuk buku-buku yang saya baca. Saya lagi ngulang buku Sapiennya Yuval Noah Harari, buku Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Zainal Arifin Mokhtar nih belum selesai ya. Jadi saya nggak berani ngebahas buku ini. Ini buku Sapien sih pernah tapi tak baca ulang karena ada obrolan di grup di IG, di Instagram tentang penulisnya yang Yahudi ya. Biasalah tema Israel Palestina lagi marak, lalu diangkatlah Yuval Noah Harari penulisnya yang Yahudi. Saya terus sih karena menurut saya apa salahnya membaca pikiran orang yang tidak sependapat dengan kita gitu. Justru menurut saya yang disebut membaca buku itu adalah membaca pikiran yang beragam, bukan pikiran yang sudah sependapat dengan kita. Mungkin ada yang berdalih, loh nggak gitu dong Put, hati-hati kamu nanti tersesat misalnya. Sebenarnya kata tersesat itu kan kita kehilangan arah ya. Kok saya masih berkeyakinan bahwa semakin banyak informasi itu semakin kecil kemungkinan kita kehilangan arah. Justru sebaliknya, seorang yang menahan diri untuk tidak membaca banyak, untuk tidak belajar banyak, yang lebih mungkin untuk kehilangan arah. Sepakat nggak sih? Seorang yang punya peta, tahu persis jalan ini kemana. Misalnya saya di sekitaran Bekasi, saya tahu Bekasi itu berbatasan dengan apa gitu. Dengan wilayah mana, dengan Jakarta di sebelah mana. Sehingga ketika saya di perjalanan, saya tahu arah saya kemana kan. Kalau saya hanya ngerti lebih sedikit, tentu sangat mungkin saya akan salah langkah, salah jalan, salah arah. Sepakat ya? Ini kayak masuk akal ya, masuk akal. Jadi kalau dengan logika itu, maka membaca itu menjadi kebutuhan. Banyak membaca, banyak berinteraksi dengan pikiran yang beragam, itu justru melengkapi wawasan kita gitu. Sehingga saya sih memahami Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu membaca sebanyak-banyaknya, yang penting dengan nama Allah yang menciptakan gitu. Sumbernya sebanyak-banyaknya. Kalau saya komentar di satu status teman ya yang membedah bukunya Yuval Noah Harari itu, ketika ada yang komentar negatif terhadap penulisnya yang Yahudi, dan bahkan tanda petik katanya, wah jangan-jangan LGBT dan macam-macamnya. Personal banget gitu, private banget. Saya terus berkomentarnya, lah emang kalau kita membaca tulisan dari seorang yang tidak sependapat dengan kita, maka kita menjadi sependapat dengannya. Ya kan? Kan enggak kan? Misalnya saya membaca bukunya orang Yahudi, apakah saya jadi Yahudi gitu? Kan enggak kan? Buku di buku saya kayaknya cukup beragam ya, mau dari yang kiri ada, yang PKI ada, yang nasionalis ada, yang Islamis ada gitu. Jadi seperti itu sambil mengayakan. Masih ada beberapa teman yang men-challenge gitu. Menurut saya lebih aman untuk tidak seperti itu gitu. Lebih aman untuk menjaga jenis bacaan gitu. Bahkan termasuk ketika salah satu komunitas baca saya ada yang mau mengangkat di sekitar 2 pekan ini ya, buku tentang teori evolusinya Darwin. Dan itu ada yang berkomentar lah di situ ya, yang bertentangan dengan teori evolusi gitu. Dan itu rame ya. Nah, itu pun sama, saya mikirnya tetap kalau kita tahu lebih banyak tentu akan lebih baik. Mau menerima atau tidak menerima satu teori, tapi kita tahu maka akan lebih baik. Contoh secara akademis, misalnya kita nulis tulisan yang tulisan ilmiah gitu ya. Kan biasa di bab awal kita akan bicara tentang latar belakang,
identifikasi masalah, kita tahu masalahnya seperti apa. Setelah itu kan landasan teori. Nah, landasan teori itu lebih baik jika menggunakan berbagai macam teori. Sehingga kita memandang satu masalah dari sudut pandang yang beragam. Lalu disimpulan, nanti kita simpulan akan lebih kenyang, lebih mengayakan, lebih berkualitas gitu. Ketika dibedah dengan beberapa sudut pandang. Itu dari sudut pandang ilmiah. Lalu bagaimana dengan sudut pandang terminologi agama misalnya? Emang dari tadi Putu bikinnya pakai alasan-alasan yang non agama gitu ya. Oke, kalau gitu pakai terminologi agama, dalam keyakinan saya Islam, bagaimana dengan sudut pandang Al-Quran? Saya membaca Al-Quran, memahami cara tutur Al-Quran itu justru dengan menceritakan kisah-kisah yang bertautan. Dari, kalau secara kronologis, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Diceritakan, Nabi Muhammad kan nggak diceritakan ya, karena Nabi Muhammad yang membawa Al-Quran. Sampai Nabi Isa alaihissalam. Rangkaian kronologis nabi-nabi itu. 25 Rasul, bahkan banyak nabi yang sebenarnya katanya lebih banyak lagi dari yang disebutkan dalam Al-Quran itu. Dan itu diceritakan satu-satu. Diceritakan runutannya gitu. Artinya kan sebenarnya pemahaman kita, pengetahuan kita ini merupakan rangkaian gitu. Rangkaian pemahaman dari orang-orang terdahulu kita. Bahkan ayat Al-Quran itu seringkali menukil seperti orang dulu gitu. Misalnya kayak kewajiban puasa misalnya kan, telah diwajibkan orang-orang sebelummu gitu. Jadi selalu menyebutkan orang-orang sebelummu. Sehingga berarti ini kan seperti membuat pola gitu ya. Kalau kamu mau belajar, kau pelajarilah apa yang dibaca oleh orang di masa lalu. Sehingga kita saling melengkapi. Sedih kan kalau kita ketemu anak-anak muda yang dengan ringannya mengatakan, jangan baca buku itu, sesat misalnya. jangan dengerin ustadz itu, si dia, sesat dia misalnya. Atau apalah gitu. Dengan mudahnya kita menuduh pintu-pintu ilmu itu menjadi pintu ilmu yang harus ditutup gitu. Apakah demikian cara petunjuk itu bergerak mendekati kita? Rasanya enggak. Petunjuk itu bertubi-tubi memasuki isi kepala kita, lalu Allah memberikan perangkat yang sudah lengkap sempurna dalam tubuh kita berupa kalau bahasa di Al-Quran itu kan diciptakan mata, telinga dan fuad ya, hati ya. Jadi dengan melihat, mendengarkan dan dengan merasakan. Itu perangkat yang sudah diberikan Allah dan itu nangkap semua itu. Terus nanti disaring ketemu sesuatu yang membuat kita nyaman. Ada satu puisi yang saya tulis di buku terbaru saya ini ya, di Masalah Tak Pernah Salah. Judulnya Merdeka Semenjana. Ini tak tulis tahun 2021, tapi nggak apa-apa. Ada di kumpulan buku saya yang lahir di 2023. Merdeka Semenjana. Saat berharap ruang kreasi meluas, maka ku lepaskan saja. Merdeka itu asasi. Kepatuhan terkadang membelenggu, jadi gagap saat harus tanggap atas masalah baru. Ku baca berita terkini, bagaimana anak-anak miskin narasi, generasi operator, serupa mesin dimanusiakan saja. Ku baca sejarah, cerita-cerita pendahulu, bagaimana tanpa ikatan pun ternyata sisakan luka. Bebas berpikir, bisa tersesat. Sibuk berdiskusi, lupa hikmah, lepas dari genggam. Kupilih semenjana. Tetap merdeka dari sekedar patuh, namun nalar pun ditakar. Melekatkan manfaat atas ide dan mimpi-mimpi. 2 Mei 2021. Ini saya tulis dalam rangka Hari Pendidikan tahun 2021. Ya saya juga mainnya di semenjana tadi, di dilema tadi. Jadi di satu sisi sedih kalau melihat anak-anak muda yang generasi operator, artinya cuman tadi ketika memasukkan di kepalanya adalah hal-hal yang sama dengan sependapat dengannya, maka kan kita sedang sekedar membaca tutorial. Saya ini jenis orang A, saya membaca pikiran-pikiran A,
karena saya akan menjalani A. Gitu aja. Itu kan tutorial saja kan. Tentu sedih. Tapi di satu sisi ketika saya membaca sejarah orang-orang pendahulu yang demikian bebas berpikir, ternyata ada juga yang akhirnya tersesat. Akhirnya justru hikmahnya lepas dari genggam. Ya. Saya pikir banyak ya cerita-cerita sejarah tentang yang akhirnya berdarah-darah karena perbedaan pandangan. Itu juga tapi sebenarnya balik lagi sih. Kalau kembali ke kebebasan itu disepakati, sebenarnya mestinya nggak ada pertumpahan darah. Harusnya saling memahami gitu ya. Jadi memangnya main di di semenjana itu sesuatu yang di tengah-tengah. Satu puisi lagi ya. Ini judulnya itu Seni dan Sastra. Ini sebenarnya kayak rangkuman sih kalau di Seni dan Sastra. Ini catatan dari sebuah saya mendengarkan satu konten YouTube-nya Fahri Hamzah saat dia berbicara tentang komunikasi untuk di anak-anak. Waktu itu di sekolah, salah satu sekolah di Jakarta. Dia memberikan motivasi, tapi menurutku menarik karena dia cerita tentang seni dan sastra. Seni dan sastra ibarat mantra, mengubah getar-gentar jadi lantang gahar. Seni dan sastra ibarat netra, membaca tanda samar menjadi kabar jelas tergambar. Terkadang kata saja tidak, jika tanpa rasa menjadi belukar makna berbubuh tanya. Diulang-ulang malah semakin runyam. Butuh ruh saat menyiarkan hingga tepat terhunjam. Bacalah banyak isyarat, lalu olah jasad hingga kuat. Sirami pula jiwa dengan nutrisi hati, menunduk dalam renung sesap energi. 31 Agustus 2021. Ini sebenarnya pesan-pesan yang disampaikan narasumber saat itu, Bang Fahri Hamzah. Tapi saya catat dalam bentuk puisi. Ini cerita tentang bagaimana seni sastra itu bisa membuat gentar itu menjadi gahar. Jadi seorang yang penakut, ya belajar sastra dia menjadi pemberani. Karena dengan belajar sastra dia mengasah olah rasa, ya dari banyak sisi dia gali sampai ketemu titik bahwa dia merdeka. Pribadi merdeka, sehingga dia berani melawan siapapun. Kemudian seni sastra itu seperti mata yang bisa membaca tanda yang tadinya itu samar menjadi jelas tergambar. Jadi sastra itu bisa, karena banyak hal yang ketika kita hitam putih saja, ternyata justru malah semakin runyam kalau dibaca itu. Ya. Kalau dengan secara yang mandang yang kiasan gitu ya, yang nyastrawi gitu. Jadi malah clear gitu. Oh gini ceritanya. Jadi kita tahu lebih detail gitu. Terkadang kata juga tanpa rasa jadi belukar tanda tanya. Jadi kalau kita punya kata tapi nggak pakai rasa, hanya kita omongin aja, bahaya. Terkadang diulang-ulang malah runyam ya. Butuh ruh saat menyiarkan. Jadi perlu sesuatu yang dari dalam, nyawa gitu. Nyawa dari kata-kata kita. Sehingga kita nyampe ke situ. Kalau di bait terakhir itu tambahan, jadi termasuk meningkatkan olah jasad, ya, baca sebanyak-banyaknya. Itu adalah cara-cara menangkap isyarat-isyarat yang ada di sekitar kita. Teman-teman sekalian mungkin pernah iri gitu sama seorang yang sangat cerdas gitu misalnya. Saya ada cerita teman yang pernah bertemu, agak panjang riwayatnya ya. Teman punya atasan dan atasannya sangat cerdas. Dan dia itu bisa, karena dia latar belakang akuntansi tentunya, karena di dunia saya, dunia keuangan, ada seorang yang sangat cerdas. Jadi menangkap laporan keuangan, menangkap hasil audit, membaca ya. Itu hanya dengan sekilas langsung tahu dudukannya, arahnya kemana. Kalau ditulis dengan begini ini maka artinya ada sudut pandang lain yang kalau dilanjutin bisa ke situ. Kalau ini ke sana bisa ke situ. Jadi cara pandang itu kadang-kadang kita iri gitu. Kok saya nggak lihat itu ya? Ini laporan keuangan yang sama. Ada yang bisa membaca detail sampai ke ujung sana. Ada yang kita baca pelotot lama-lama nggak dapat. Ini kan sebenarnya given. Cara itu memang mungkin bakat ya. Tapi kan itu sebenarnya kecerdasan kan. Itu kan sebenarnya sesuatu karena terlatih membaca isyarat dan tanda-tanda tadi. Sehingga ketika ngomongin baca ini, maka kemungkinan ini sampai ke ujung. Nggak semua bisa begitu. Gak semua mudah membaca yang
tercerai-berai itu tiba menjadi utuh. Kata Sujiwo Tejo katanya, matematika yang melakukan itu. Matematika itu membaca pola yang rumit menjadi sederhana, karena dia membuat rumus. Tapi kita kadang-kadang iri ya, gimana caranya gitu ya. Nah, bisa jadi obrolan kita tentang dilema tadi. Dilema yang ada di sekitaran kita. Kita ngomongin ini, kecampur ini, kecampur ini, kecampur ini. Kalau apalagi ngomongin politik ya, kalau demikian maka demikian, demikian. Tiba-tiba bisa tergambar jelas saat kita bacanya secara utuh. Nah, baca utuh itu yang nggak gampang. Sepertinya kita juga harus banyak belajar itu. Contoh ketika ngomongin politik yang sekarang lagi tahun-tahun politik itu, kan informasi yang ada kan semua informasi hitam putih gitu. Padahal sebenarnya ini obrolan saya dengan istri lagi nih. Istri sempat mengeluhkan mendengar berita-berita yang ada itu seperti nggak ada orang baik ya mas ya. Ketika ngomong ini tokoh ini kelemahannya ini kelemahannya ini kelemahannya. Terus iya juga sih gitu. Memang demokrasi pun lahir kan karena mengumpulkan orang-orang yang punya potensi setan. Karena isinya manusia itu nggak semuanya orang baik, maka ngumpul dalam sebuah sistem yang disebut demokrasi itu untuk menguji siapa yang layak memimpin di antara mereka. Hasilnya tentu ya pasti ada baik dan enggaknya. Nah, yang jadi pegangan adalah hukum, koridornya hukum. Celak kita ditaruh. Bagaimana hukum itu menjadi alat untuk membaca, untuk menghubungkan itu. Dan tentu nggak ideal. Nggak bisa kita ngomong satu calon ini suci ya, bersih gitu. Kalau terlihat sangat bersih, kalau kita malah jadi curiga, jangan-jangan gitu. Karena nggak mungkin polosan gitu, nggak mungkin polosan. Pasti ada sesuatu. Terus kita nggak bisa juga menolak dari yang sesuatu itu. Kalau gitu mah nggak usah lah gitu, nggak tulus lah. Gitu. Karena memang ini adalah pilihan demokrasi itu pilihan yang ya ideal, mau nggak mau kayak gini kondisinya. Pilihan yang nggak ideal gitu ya. Jadi selalu ada negatifnya, ada kumpul itu, makanya dengan demokrasi itu kita menyaring hal-hal negatif itu dalam sisi kita, dalam tubuh kita sebagai manusia. Sehingga yang muncul adalah hal-hal yang positif. Sorry ya, kemana-mana. Padahal mulainya hanya dari kata ideal. Yin dan yang. Dilema kok ideal, dilema ya. Yin dan yang. Jadi akhirnya nyatu. Ada yang satu gini, satu gini. Dua tarikan. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.